mahasiswi dari Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan soal dari mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Ibu Galuh Sukmaranti, SIKOM MSI. Saya mewakili kelompok saya yang terdiri dari Putri Indah Refti dengan NIM 1101180170 serta Tri Mulyaningsih dengan NIM 1101180150 dan dengan saya sendiri Niluh Komang Sri Indah Mulyati dengan NIM 1101180137. Untuk kesempatan kali ini, soal nomor 1 akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Putri. Untuk Putri dipersilahkan. Halo semuanya, saya dan kelompok akan menjelaskan hasil analisis kami tentang video tersebut. Oke, untuk soal nomor 1, penyebab dan sudut pandang konflik dalam organisasi. Nah, menurut kami penyebab yang terdapat dalam video tersebut adalah terdapat kepentingan atau permasalahan pribadi. Contohnya, perbedaan persepsi antara Pak Danu dan Gita. Terus adanya gosip di lingkungan kantor nih tentang dekatnya Hani dengan Pak Danu. Nah, kalau untuk sudut pandang konfliknya, kalau saya sih ngambil dari sudut pandang tradisional. Kenapa? Terlihat dari cuplikan di atas, untuk pihak manajemen ataupun Pak Danu itu tuh kurang untuk apresiasinya terhadap karyawannya dan tidak menghargai pekerjaan karyawannya. Nah, kalau untuk soal nomor 2 adalah faktor struktur dalam organisasi. Nah, kalau untuk faktor strukturnya, saya masukkan dalam kategori supervisi terlalu ketat. Kenapa? Karena terlihat dari cara Pak Danu yang terlalu menekan dalam hal pekerjaan dan terlihat dari deadline yang amat sangat mendadak. Contohnya nih, kayak kemarin kan kita lihat nih di video itu tuh, kita dapat deadline abis selesai sahur gitu. Itu menurut saya kurang aja gitu. Seharusnya kan kalau memang deadline yang benar-benar mendadak, harusnya di malamnya gitu, jangan di pas pagi banget gitu, itu sampai jam 4, jam 3 gitu loh. Oke, terima kasih untuk Putri telah membacakan dan menjawab soal nomor 1 beserta soal nomor 2. Untuk soal nomor 3 akan saya lanjutkan dan akan saya bacakan. Nomor 3, manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi yang ada di dalam video YouTube yang sudah Ibu Galuh kirimkan kepada kami, yaitu jawabannya adalah manajemen konflik antar pribadi ada 7, yaitu 1. Bersikap positif, 2. Bertanggung jawab terhadap pemikiran dan perasaan, 3. Langsung dan spesifik, 4. Bertengkar secara aktif, 5. Meredakan ketegangan dengan humor, 6. Percaya, 7. Sikap terbuka. Dan menurut saya yang terdapat pada dalam video itu adalah bersikap positif, tanggung jawab terhadap pemikiran dan perasaan, dan sikap terbuka. Alasannya karena Gita dapat menerima masukan dari Pak Danu, walaupun mendengar gosip-gosip yang terdengar tidak enak, yaitu gosip-gosip kedekatan antara Hani dan Pak Danu. Tapi Gita tetap berpikiran positif terhadap Pak Danu dan Hani, dan Gita tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Danu, terlepas dari gosip-gosip yang beredar di dalam kantor. Dan pada kesempatan Gita bersama teman-temannya buka bareng dengan Hani, Gita pun memberikan pernyataan bahwa ternyata Hani adalah orang yang baik, tidak seperti yang digosipkan oleh orang-orang kantor. Jadi di sini adalah Gita bersikap positif terhadap gosip-gosip yang beredar dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah diberikan oleh Pak Danu. Walaupun pada saat itu Pak Danu memberikan contoh pekerjaan Hani
sebagai contoh pekerjaan yang baik. Untuk soal nomor 4, yaitu gaya dan kepribadian manajemen konflik. Dalam video tersebut terdapat 2 gaya dan kepribadian manajemen konflik. Yang pertama yaitu gaya domination. Gaya domination yaitu individu sangat menekankan kekuatannya di atas pihak lainnya dan sangat berfokus pada kepentingannya, serta tidak menghiraukan kepentingan pihak lainnya. Dalam gaya ini yang terlihat dari cara kerja Pak Danu terhadap karyawannya. Untuk gaya yang kedua yaitu obliging. Individu cenderung mengalah kepada pihak lainnya sehingga individu cenderung merelakan kepentingannya, sedangkan pihak lainnya dapat memperoleh keuntungan maksimum. Gaya ini terdapat dalam kepribadian tokoh utama Gita. Untuk soal nomor 5, Big Five dan gaya manajemen konflik. Yang pertama, gaya domination, yaitu memanajemenkan konflik dengan cara mendominasi atau menguasai pihak lawan dengan segala cara untuk menang. Gaya domination berkaitan dengan dimensi kepribadian extraversion, yaitu yang terdapat pada Pak Danu. Untuk gaya yang kedua yaitu obliging. Obliging yang merupakan gaya manajemen konflik dengan cara mengorbankan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Kecenderungan mengutamakan kepentingan orang lain mengarah pada kecenderungan yang merasa senang menolong orang lain, yaitu pada tokoh utama Gita. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai video dan soal-soal mata kuliah manajemen konflik. Apabila ada kesalahan dalam penuturan bahasa kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.